Hari ini kita akan membandingkan iPhone 13 dan iPhone 12 Pro dari semua aspeknya ya, mulai dari performanya, kemudian baterainya, fitur-fiturnya, sampai sektor kameranya. Nanti di akhir videonya kalian akan tahu mana dari kedua HP ini yang sesuai kebutuhan kalian dan lebih worth it. Yuk kita mulai videonya. Salah satu aspek kenapa saya membandingkan antara kedua device ini adalah dari segi harganya ya, karena 11-12 lah. Kalau kita melihat di marketplace, memang iPhone 12 Pro lebih seksi ya, karena second internya itu dihargai sekitar 8,9 juta sampai 10 jutaan. Sedangkan di iPhone 13 itu second internya ada di kisaran 10 jutaan. Namun kalau kalian melihat harga barunya di iPhone 13, garansi resmi itu lebih seksi ya, karena sekarang baru turun kemarin beberapa waktu yang lalu di harga 11.999.000. Tapi kalau iPhone 12 Pro karena sudah discontinue alias langka, maka harga baru garansi resminya di iPhone 12 Pro itu selain ketersediaannya langka, tapi juga kalau ada pun mahal banget ya. Jadi kalau kondisi second inter lebih menarik di iPhone 12 Pro, tapi kalau baru ketersediaan dan harganya lebih oke di iPhone 13. Kemudian yang selanjutnya adalah dari sektor desainnya. Untuk sektor ini jelas iPhone 12 Pro take the lead ya. Selain dari finishing matte di bagian belakangnya itu lebih minim sidik jari, build materialnya itu loh, stainless steel itu memang beda kelas ya, karena lebih durable. Dan secara fungsi dan gengsi, memang iPhone varian Pro itu memiliki 3 setup kamera di bagian belakang ya, sehingga lebih fleksibel ketika kita ngambil foto ataupun video. Sedangkan iPhone 13 itu lebih ringan ya, karena build materialnya itu menggunakan aluminium, tapi bagian belakangnya itu meninggalkan sidik jari. Kemudian untuk port-portnya dari segi kelengkapan dan peletakannya sama-sama ya keduanya. Tapi kalau kita balik di bagian layarnya ke depan, itu notch di iPhone 13 lebih kecil 20%. Meskipun notch di iPhone 13 itu lebih kecil, cuman bagian earpiece-nya itu lebih besar ya. Alhasil output suara speakernya kok saya ngerasa iPhone 13 lebih bulat dibandingkan dengan iPhone 12 Pro. Coba cek sendiri. Kemudian untuk layarnya secara spesifikasi keduanya plek-ketiplek ya, dari segi ukurannya juga sama-sama 6,1 inci. Kemudian panel yang digunakan keduanya juga sudah mendukung Super Retina XDR OLED. Kalau kita melihat screen to body ratio-nya keduanya juga sama-sama simetris, bahkan sampai refresh rate-nya tenang aja, keduanya juga sama-sama 60 Hz. Cuman yang membedakan layar antara keduanya cuman ukuran notch-nya lebih kecil di iPhone 13 20%. Namun soal layar ini meskipun keduanya sama, cuman akhir-akhir ini memang marak green screen dan blank screen di iPhone 13 series ya. Saya sudah membahas full reviewnya di iPhone 13, tapi kalau garansi menurut saya bisa diklaim dan gratis sih. Dan kalian bisa mengecek apakah layar tipe dari iPhone 13 series yang kalian ambil itu Samsung ataupun LG. Kalau BOE mungkin sedikit ada potensi bakal nge-green screen. Kemudian untuk spesifikasi dan performanya, sebenarnya keduanya cuma jaraknya setahun ya. A14 Bionic di iPhone 12 Pro melawan A15 Bionic di iPhone 13. Untungnya keduanya sama-sama sudah mendukung 5G ya. Namun iPhone 12 Pro memiliki RAM yang lebih lega, yaitu 6GB dibandingkan dengan iPhone 13 yang hanya 4GB. Tapi dari segi kapasitas baterainya lebih besar di iPhone 13 ya, di 3240 versus 2815 di iPhone 12 Pro. Secara skor benchmark Antutu, keduanya berjarak cuma 110 ribuan, di mana iPhone 12 Pro itu mendapatkan skor 670 ribuan, sedangkan iPhone 13 itu 780 ribuan. Sedangkan Geekbench 6 single core-nya mereka keduanya sama-sama di 2000-an, cuman multi core-nya cukup jauh ya. iPhone 13 itu 5100-an melawan 4200-an. Dan dari skor benchmark ini memang tipis-tipis, tapi nggak mantep kalau kita nggak tes potensi maksimal antara kedua smartphone ini. Untuk booting up memang sedikit cepat di iPhone 13. Kemudian untuk multitasking, buka tutup aplikasi, keduanya sama-sama gesit ya. Kadang cepat di iPhone 13, kadang iPhone 12 Pro juga lebih cepat. Mungkin itu terbantu dengan RAM yang 6GB tadi. So untuk skenario multitasking, buka tutup aplikasi, keduanya tidak ada perbedaan yang signifikan. Tapi setelah saya push untuk bermain game berat seperti Genshin Impact, ternyata A15 Bionic di iPhone 13 itu baru terlihat potensinya. Salah satu contohnya pada saat saya bermain di settingan yang sama antara keduanya,
sama high 60 fps, ternyata iPhone 13 itu secara stabilisasi performa itu di menit 16 itu belum kerasa frame drop yang berarti, bahkan masih lancar jaya. Sedangkan di iPhone 12 Pro di settingan yang sama high 60 fps itu ternyata di menit ke-8 itu sudah kerasa frame drop ya, dan tidak hanya dari stabilisasi yang lebih bagus di iPhone 13. Dari suhunya pun iPhone 13 sedikit lebih adem dibandingkan dengan iPhone 12 Pro. Kemudian pada saat saya recording video 4K 60 fps, terlihat iPhone 13 dengan A15 Bionic-nya juga lebih adem dibandingkan dengan iPhone 12 Pro. Jadi skenario yang mungkin terlihat itu adalah pada saat teman-teman bermain game aja. Tapi kalau teman-teman untuk keperluan sehari-hari, keduanya nggak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian untuk kemampuan baterainya, keduanya memiliki kapasitas yang sedikit berbeda, di mana iPhone 13 itu di 3200-an, sedangkan di iPhone 12 Pro itu di 2815 mAh. Jelas ya dari segi kapasitasnya gede ini, kemudian dari segi efisiensi dan panasnya lebih adem ini ya, sehingga kalau teman-teman berharap iPhone 13 itu unggul, ya jelas unggul ya, karena dia bisa sampai SOT-nya 7-8 jam ya. Sedangkan di iPhone 12 Pro kemarin sudah saya review di kiri atas ini, itu SOT rata-ratanya itu di 5-6 jam. Itu pun tergantung kondisi baterai health-nya berapa. Jadi menurut saya untuk baterainya hands down di iPhone 13 ya. Kemudian untuk softwarenya, keduanya sama-sama sudah saya update di iOS terbaru 16.4.1. Memang di iPhone 13, iPhone terbaru itu selalu ada fitur-fitur terbaru ya, seperti Cinematic Mode dan Photographic Style. Di iPhone 12 Pro tidak ada fitur tersebut, tapi ada fitur eksklusif di varian Pro line-up-nya iPhone. Seperti kalau teman-teman melihat di bagian setting kameranya, ternyata ada Smart HDR di iPhone 12 Pro, ditambah ada Apple Pro RAW. Kedua fitur ini tidak ada di iPhone 13. Dan fitur overkill di iPhone 12 Pro yang tidak ada di iPhone 11 Pro Max ataupun iPhone 13 itu adalah LiDAR sensor. Ini adalah fitur overkill bagi sebagian orang ya, karena memang fungsinya untuk lebih membuat sensitivitas objek-objek terdekat ya. Jadi keperluan seperti 3D scanning, kemudian agriculture, property, itu LiDAR sensor sangat membantu workflow teman-teman. Ini yang membuat fitur iPhone 12 Pro serasa komplit banget. Kemudian last but not least adalah kameranya. Kedua smartphone ini bagian rear kameranya mendukung 12 megapiksel ya semua resolusinya. Tapi iPhone 12 Pro jelas ada bonus kamera telephoto. Sedangkan selfie-nya keduanya sama-sama juga mendukung 12 megapiksel. Dan ada tambahan iPhone 13 jelas dari segi sensornya lebih besar ya. Nanti akan saya kasih tahu apa sih keuntungan sensor besar. Kemudian iPhone 13 ini, iPhone 13 series in general itu sudah mendukung stabilisasi yang baru, yaitu Shift Image Stabilization. Langsung saja ke hasilnya. Secara tone warna dan karakteristik tuningan warnanya keduanya 11-12 ya. Memang di beberapa skenario iPhone 13 sedikit lebih eye pleasing. Secara konsistensi antar lensanya keduanya juga dijaga ya reputasinya. Ini yang sudah dilakukan sejak lama oleh Apple. Dan secara dynamic range keduanya juga mirip-mirip, cuman approach yang digunakan di iPhone 13 sedikit lebih luas ya. Kemudian secara skin tone juga keduanya mirip-mirip, cuman keunggulan iPhone 12 Pro karena ada kamera telephoto memang lebih fleksibel ya, kita mengambil suatu foto ataupun video. Ditambah lagi mode portraitnya itu lebih dramatis di iPhone 12 Pro. Kemudian untuk selfie-nya keduanya juga sama-sama oke, tinggal disesuaikan aja skin tone yang sesuai selera kalian itu yang mana. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, karena sensor iPhone 13 itu lebih besar, ada beberapa keuntungan. Salah satunya adalah bokeh natural yang dihasilkan tanpa mode portrait itu lebih dalam di iPhone 13 dibandingkan dengan iPhone 12 Pro. Kemudian keuntungan kedua, untuk mode malam atau night mode itu waktu tunggunya itu lebih minim di iPhone 13. Tapi di sisi lain dengan sensor besar, downside-nya adalah focus distance atau jarak fokusnya itu lebih jauh ya, tidak bisa sedekat iPhone 12 Pro. Kemudian untuk night mode kita akan bahas lebih dalam. Untuk pencahayaan yang melimpah, keduanya sama-sama oke ya, bahkan dari segi tone warna tidak ada perubahan yang signifikan. Tapi kalau sudah kita push, itu minim noise ya dibandingkan dengan iPhone 12 Pro ya. Langitnya itu, gelapnya itu benar-benar gelap. Tapi keduanya masih mengalami masalah yang sama, yaitu flare untuk menghandle lampu-lampu. Ini adalah 4K 30 fps antara keduanya. Kalau di viewfinder masih terlihat stabil di iPhone 13. Ini mungkin karena mulai 13 series pakai Shift Image Stabilization ya. Baru Shift Image Stabilization itu baru kerasa di iPhone 12 Pro Max.
Untuk hasilnya kayak gini, menurut kalian bagus mana nih? Kalau di tempat saya sama-sama bagus nih di Viewfinder. Kita cek perbedaan shift image stabilization. Ini adalah 4K 60 fps ya. Untuk shift image stabilization-nya tadi pada saat saya lari ngaruh ya. Sekarang kalau di resolusi 4K 60 fps apakah ngaruh? Yuk kita lari. Lumayan ngaruh. Untuk kamera ultrawide-nya ini sama-sama 4K 30 fps. Sama-sama stabil ya. Cuman perbedaan tone warna aja. Kalau di iPhone 12 Pro itu ada kamera telefoto. Jadi kayak gini ya. Kalau untuk kamera depannya 4K 30 fps kayak gini hasilnya. Sama-sama bagus, cuman beda skin tone-nya. Tapi catatan ya, keduanya pakai tempered glass, jadi mungkin hasilnya kurang maksimal. Tapi udah saya lap sih, dan hasilnya kayak gini. Ini adalah sampel cinematic mode ya. Ngomongin soal iPhone 13 series, itu secara software memang dia ada tambahan fitur eksklusif seperti photographic style dan cinematic mode kayak gini ya. Ini adalah video malam dari si iPhone 13 dan iPhone 12 Pro. Serasa nggak ada perbedaan yang signifikan. Kebetulan pas lagi azan itu masih ada flare-nya ya teman-teman. Dari kualitasnya kalau malam hari kayak gini mirip-mirip, cuman noise-nya sedikit lebih minim di iPhone 13. Untuk ultrawide-nya ini 4K 60 fps. Kondisi malam hari ya mirip-mirip juga ya. Wow, kualitasnya nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan ya. Untuk cahaya malam yang cukup terang di bandara ini ya, mantap lah dua-duanya. Alright, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi antara iPhone 13 dan iPhone 12 Pro, saya lebih menyarankan teman-teman ambil iPhone 13 aja ya untuk kebanyakan orang. Saya ulangi lagi, untuk kebanyakan orang jelas saya lebih menyarankan iPhone 13. Tidak hanya ketersediaan dan harganya lebih masuk akal di 11.999.000 bisa dapat brand new. Teman-teman juga akan mendapatkan performa yang lebih oke, kemudian baterai yang lebih awet. Fitur-fitur seperti cinematic mode itu lebih kepake dibandingkan dengan Apple Pro RAW, dan potensi update software-nya bisa lebih panjang dibandingkan dengan iPhone 12 Pro. Tapi di sisi lain, memang iPhone 12 Pro itu memiliki magnet tersendiri ya. Dari segi kameranya memang lebih fleksibel ya dengan adanya kamera telefoto. Kemudian dari segi gengsi dan fluid materialnya, memang iPhone 12 Pro itu memang beda levelnya. Sampai harga second internya memang menarik ya di iPhone 12 Pro ini. Dan teman-teman yang memang entusias, orang-orang yang profesionalism itu menggunakan Apple Pro RAW mungkin lebih kepake dibandingkan dengan cinematic mode. Jadi bagaimana menurut kalian antara kedua iPhone ini? Lebih milih mana? iPhone 13 atau iPhone 12 Pro? Kasih tahu kita di kolom komentar di bawah. Kalau ada opini yang menarik bakal saya pin nanti di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.